Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Sebelumnya perkenalkan saya Rivaldi Juniarto, saya akan memandu acara di Sabtu yang cerah ini yaitu Saturday with the Professor khususnya pada sesi Operation Class yang diadakan PPM School of Management. Selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Dan saya ucapkan juga selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Dr. Alain Wijanarka, STMT CSCP IPM, yang sudah berkenan untuk mengisi acara ini bersama kami semua. Untuk acara selanjutnya, saya mohon izin untuk membacakan kembali peraturan dalam acara pada pagi hari ini, yaitu selama sesi, partisipan harus selalu berada pada mode mute. Sesi tanya-jawab akan berada di akhir sesi materi. Sistematika tanya-jawab bisa dilakukan dengan cara ketik pertanyaan di kolom chat dan nantinya saya akan membacakan pertanyaan yang terpilih. Acara ini akan otomatis terekam untuk kepentingan dokumentasi yang nantinya akan diupload ke official account YouTube PPM School of Management. Dan di akhir acara akan ada pembagian souvenir untuk penanya yang beruntung. Jadi, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk menyiapkan pertanyaan yang terbaik untuk mengisi acara pagi hari ini. Next, sertifikat digital. Berikut merupakan beberapa arahan untuk mendapatkan sertifikat digital. Untuk panitia bisa di next. Sertifikat digital hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti acara sampai dengan selesai dan mengisi form presensi dan evaluasi. Link form presensi serta evaluasi akan diberikan di akhir acara dan dapat dilihat melalui kolom chat. Link presensi hanya akan dibuka sampai dengan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi peserta yang tidak mengisi form dengan alasan apapun, tidak dapat klaim untuk menerima sertifikat digital. Dan sertifikat digital akan dikirimkan melalui email pada tanggal 14 September tahun 2021. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut Bapak Dr. Alain Wijanarka, STMT CSCP IPM. Selamat pagi Pak Alain. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Rivaldi. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini Bapak Alain akan memberikan materi mengenai early warning system to cope with crisis. Sebelumnya izinkan saya Pak Alain untuk membacakan CV Bapak terlebih dahulu. Beliau merupakan Head of Operation, Management Department, dan Professional Staff di PPM School of Management. Pak Alain sendiri memiliki background sarjana teknik dan di Trisakti University dengan jurusan Mechanical Engineering. Magister Teknik Trisakti University dengan jurusan Industrial Teknologi dan doktoral di Institut Teknologi 10 November dengan jurusan Supply Chain and Logistics. Next, publikasi dari Bapak Alain. Berikut merupakan beberapa publikasi dari tahun 2016 sampai dengan saat ini dari Bapak Alain. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Alain untuk memberikan materi mengenai early warning system to cope with crisis. Untuk waktu dan layar, kami persilakan Bapak Alain. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rivaldi. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan bisa terus semangat belajar ya, meskipun kita harus mengarungi, ya kalau dikatakan mungkin sedikit lagi lah kita bisa hidup berdampingan dengan pandemi ya. Semakin ke depan, semakin kita harus selalu siap. Nah oleh karena itu, tapi suara saya cukup jelas ya, itu dulu saya cek. Nanti jangan-jangan suara saya cuma Umi aja nggak kedengeran. Siap, cukup jelas? Bapak Alain. Oke, baik. Baik, nah tadi kedepannya meskipun kita lihat bahwa nanti pandemi mungkin juga akan bukan berakhir ya, tapi memang akan menjadi sesuatu yang menjadi biasa dan akan kita hidup berdampingan.
Oleh karena itu, kenapa temanya saya pilih to cope with the crisis. Sebetulnya to cope with the future gitu ya, saudara. Lebih senang melihatnya ke masa depan. Jadi bukan krisisnya, tapi lebih ke future-nya, ke masa depan. Baik, saya akan share materi ya untuk lebih enaknya. Tadi sebelum saya sampaikan materi, tadi sudah dijelaskan bahwa saya Alain Wijanarko gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ke depannya bisa lebih sering berkomunikasi dan lebih sering kita berdiskusi. Karena pada dasarnya saya senang juga kalau ada diskusi-diskusi. Oke, temanya adalah early warning system to cope with the future sebetulnya ya. Jadi kalau bicara krisis ya nanti akan dilihat kenapa saya lebih senang future daripada krisis. Oke. Nanti tolong saya diberitahu kalau waktunya tinggal berapa menit ya. Jadi dari paparan ini harapannya kita bisa sama-sama memahami mengenai karakteristik di masa depan itu dari sudut pandang manajemen operasi dan bagaimana kita bisa menghadapi masa depan. Nah, ini saya lebih senang bagaimana kita bisa menghadapi future dibanding bagaimana kita menghadapi krisis, gitu ya. Karena semestinya future lah atau masa depan lah yang harus kita hadapi. Dan mungkin di masa depan itu akan ada beberapa krisis, yaitu bonusnya. Oke, kalau kita melihat dulu ya, bagaimana manajemen operasi dan bagaimana masa depan itu, kalau selalu kita melihat dulu ke masa belakang ya, ke zaman-zaman dahulu, kita bicara mengenai, kalau kita bicara operasi zaman dulu itu lebih banyak operasionalnya itu dengan tenaga manusia dan tenaga hewan. Kemudian mulai manusia berpikir dan kemudian muncul ada beberapa mekanisasi sampai kemudian ada yang mengatakan itu gerbang dari industri atau yang sering kita dengar dengan revolusi industri 1 gitu ya. Dilihat dari adanya mesin-mesin uap dan lain sebagainya. Di saat itu yang tadinya menggunakan tenaga hewan dan manusia mulai beralih ke mungkin ke arah manufaktur ya. Jadi beberapa berlomba-lomba untuk masuk ke industri manufaktur dengan adanya mekanisasi. Tapi mekanisasi teknologi tidak berhenti sampai di situ, teknologi berkembang terus dengan mulai berpikir bahwa kalau saya hanya mekanisasi saja, produk itu sangat bergantung dari segi jumlah maupun dari segi quality, gitu ya, dari quantity dan quality. Nah, kemudian orang berpikir mengenai bagaimana kalau melakukan yang namanya mass production. Mulai muncul yang namanya konveyor, mulai muncul yang namanya jalur-jalur produksi dan lain sebagainya di situ ya. Dan itu seringkali dimasukkan di dalam revolusi industri 2.0. Teknologi berkembang, teknologi berubah, masuk ke industri 3.0 ditandai dengan adanya robot-robot tapi yang sifatnya masih dumb robot gitu ya, robotnya masih tergantung dari pemrograman dan masih bergantung kepada manusia. Beralih lagi kita masuk ke revolusi industri 4.0 dan ini sudah masuk ke situ dan Indonesia juga sudah masuk ke situ. Kalau di negara lain mungkin seperti Singapura, seperti Malaysia itu lebih masif lagi ya, lebih cepat lagi pergerakannya. Ya kalau boleh dikatakan kalau kita baru di gerbangnya, jadi di pintunya gitu ya, dan mungkin akan beberapa langkah lagi untuk maju ke 4.0. Ke depan kita nggak tahu lagi teknologi apa yang semakin berkembang karena mesin-mesin juga sudah pintar, mereka bisa berkomunikasi sendiri, kemudian minim ada peran dari manusia dan sebagainya, dan rasanya itu perlu kita sikapi. Rasanya itu perlu kita juga siap menyambutnya. Nah, itulah yang saya katakan krisis ya. Tapi krisisnya sebetulnya krisis karena ada suatu kemajuan. Ya. Jadi ada suatu krisis di masa depan di mana terkait dengan ya sudah mau tidak mau seperti itu gitu ya.
kita akan masuk kepada suatu perkembangan teknologi di masa depan. Kita nggak tahu nanti ke depannya, sekarang sudah mulai ada 5.0, nanti kemudian ada 6.0, di mana 5.0 itu sudah orang bisa membuat produknya sendiri dengan adanya 3D printing ya, dan lain sebagainya. Nanti kita nggak tahu ya. 6.0-nya mungkin seperti kantong Doraemon, mungkin tinggal keluar dari kantongnya gitu, tiba-tiba ada gitu ya. Kita juga nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Nah, ini yang disebut dengan krisis ya. Krisisnya memang sesuatu yang kemungkinan besar akan terjadi, tapi itu terjadi karena sesuatu perkembangan teknologi. Oke. Selain perkembangan teknologi, ada disruption yang lain ya. Ternyata pandemi itu sudah ada sejak dahulu. Nah, ini saya katakan mungkin kita ya sudah, nanti makin lama pandemi ini bisa jadi akan seperti flu atau virus-virus biasa, dan itu bisa diobati gitu ya. Semakin lama pemikiran orang mengenai virus tentu akan semakin berkembang dan mulai bisa diobati, dan kemungkinan akan menjadi suatu virus yang bisa dikatakan ya sama tingkatannya dengan virus-virus lain. Nah, ini perkembangannya ya. Mulai ada yang dari beberapa puluh tahun lalu, terus kemudian berkembang, dan kalau kita lihat di sini dari tahun ke tahun, dari masa ke masa akan selalu ada virus-virus itu. Dan kita nggak tahu ya, setelah nanti selesai atau berdampingan dengan yang namanya coronavirus gitu ya, kemungkinan di masa depan akan muncul lagi suatu virus lagi, dan yang akan menjadi global pandemi lagi gitu ya. Kita juga nggak tahu. Ini memang harus kita sudah harus siap-siap untuk itu gitu ya. Sekarang aja coronavirus kalau dilihat di sini baru di angka 732.000 ya, tapi kondisi sekarang mungkin sudah meningkat ya untuk ini. Nah, ini kita harus persiapkan diri kita. Tidak kalah penting ya, disruption berikutnya, krisis berikutnya di masa depan, kita bicara mengenai supply chain. Nah, kita bicara mengenai ketergantungan antar organisasi atau antar perusahaan. Ada disrupsi di rantai pasok, misalnya ada supply yang terhambat, kemudian ada disrupsi dari sisi customer dan lain sebagainya, dan itu menjadi suatu krisis lagi di masa depan gitu ya. Dan memang kita harus dari sekarang sudah mempersiapkan diri. Bagaimana kita mempersiapkannya? Dengan kita terus belajar, dengan kita terus mengembangkan diri kita, pengetahuan kita, keahlian kita gitu ya, dan kita terbuka dengan apa saja. Nanti akan ada di beberapa slide di belakang. Dan melihat ke masa depan dengan berkaca dari disruption yang kita alami sekarang, mulai dari teknologi, pandemi, terus kemudian dari supply chain sendiri, ini sebetulnya bukan suatu konsep yang baru. Ada yang namanya VUCA ya. Masa depan akan lebih-lebih lagi volatile ya. Bisnis itu akan lebih nggak jelas ya, akan lebih naik turunnya akan sangat cepat sekali dinamikanya. Terus kemudian ada ketidakpastian, karena siapa yang menjadi customer, siapa yang menjadi supplier itu sudah bias, tidak lagi dipisah-pisahkan. Terus kemudian juga bisnisnya akan semakin kompleks gitu ya, jadi akan semakin banyak yang berhubungan untuk membuat suatu bisnis atau membuat suatu produk. Dan juga akan terjadi ambigu, karena kita kemungkinan model bisnisnya itu akan semakin cair gitu ya. Jadi kita tidak bisa bicara lagi kalau produksi ya memproduksi barang. Kalau servis ya hanya servis saja, kita nggak bisa. Nanti ke depannya mungkin udah bercampur. Ada produksi, ada servis dan produksi dan lain sebagainya, gitu ya. Oleh karena itu apa yang kita perlu lakukan ya. Jadi memang kita perlu istilahnya membakar ya, burning our comfort zone gitu ya. Burning, kita bakar zona nyaman kita. Yang tadinya kita berpikir terlalu luas ya, terlalu rumit ya. Bagaimana kalau kita sudah mengoptimalkan lokal-lokal yang ada di link kita. Jadi kita membina jaringan-jaringan yang ada di sekeliling kita ya. Oleh karena itu sekarang sering bermunculan tuh UMKM. Bermunculan yang namanya startup. Nah, itu cara berpikir yang simple, cara berpikir yang mudah, karena itu yang memang dibutuhkan ke depan.
Fleksibel dengan berbagai channel, berbagai cara promosi, berbagai cara jualan dan lain sebagainya. Jadi kita tidak lagi terbentur dengan ini kayak biasanya kita beriklannya seperti ini, nggak bisa lagi seperti itu, gitu ya. Kemudian juga kita peduli dengan suatu jaringan, ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Terus kemudian yang paling penting adalah ketika kita mengembangkan produk, ya harus cepat dan itu segera diluncur. Ya. Kita jangan nunggu produk itu sempurna, gitu ya. Tapi kita luncurkan dan kita tanya kepada customer kita apa yang perlu diperbaiki lagi, kita luncurkan lagi, tanya lagi apa yang perlu diperbaiki, luncurkan lagi, tanya lagi dan lain sebagainya. Itu disebut fast lean launch, product development. Kemudian yang kalah pentingnya kita perlu sudah mulai sudah mulai harus mengumpulkan semua informasi. Sekarang kalau kata-kata orang sudah zamannya big data dan itu memang betul, gitu ya. Dari data-data kita harus sudah familiar dengan data-data yang ada di luar sana seperti apa. Oleh itu bagaimana kita melihat masa depan, ya respon kita adalah kita harus berpikir cepat untuk bertindak dengan seluas-luas. Jadi kita berpikir cepat sehingga kegiatan kita itu bisa berdampak cukup hebat, gitu ya, cukup garang lah, gitu ya. Jadi kita nggak berpikir lama-lama, tapi sifatnya kok begini, naiknya hanya sedikit ya. Kalau bisa kan itu berpikir cepat, tapi juga tindakan kita itu cukup luas dan cukup hebat. Oleh karena itu perlu kita temukan constraint-nya, ya. Kita apa? Ya, kalau misalnya kita tidak memahami mengenai teknologi, ya berarti itu menjadi constraint kita dan kita pelajari itu. Constraint kita apa? Kalau kita tidak paham mengenai konsep big data, ya kita pelajari itu dan lain sebagainya. Temukan constraint yang membahas bagaimana kita berkinerja di masa depan. Oke, bagaimana cara mempersiapkan masa depan? Exploit management, gitu ya. Jadi apa yang maksud exploit management? Jadi kita bertindak juga sebagai peduli kepada produk kita. Jadi kita tidak memundurkan diri kita. Kita tidak beralasan bahwa ini bukan pekerjaan saya, ini bukan peran saya, ini bukan tanggung jawab saya. Saya contohkan misalnya seorang Elon Musk sendiri, dia juga menjadi penjual bagi produk-produknya. Dia bagaimana dia mengedukasi pasar supaya beli produk-produknya, supaya produk-produk yang berteknologi itu bisa lebih dikenal pasarnya. Dia muncul sendiri, ya. Dia tidak berbawa ini bukan tugas saya dan lain sebagainya. Mungkin kita juga kenal dengan yang namanya Steve Jobs dengan Apple-nya, dia juga muncul depan, gitu ya, dan untuk mengedukasi pasar, meng-create sebanyak-banyaknya pasar untuk bisa membeli produknya. Demikian juga yang dilakukan oleh PPM, bagaimana PPM juga semua manajemennya maju ke depan dan sebagai garda terdepan untuk menjual produk-produknya, tidak lagi berbicara mengenai ini bukan peran saya, ini bukan tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu kenapa bisa? Karena semuanya selalu berpikir temukan apa yang menjadi constraint. Saya tidak bisa jualan, kita coba untuk jualan. Kalau saya tidak bisa operasi, saya coba untuk operasi. Kalau saya tidak bisa produksi, saya coba untuk produksi dan lain sebagainya. Semua tidak ingin menjadi dead stock, ya, di dalam organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu terus kembangkan diri kita, gitu ya. Semua perlu berkontribusi untuk menghasilkan pendapatan bagi organisasi. Bagaimana cara kita berkontribusi? Ya itu tadi, perkaya kita dengan beberapa kemampuan, dengan beberapa kompetensi, dengan beberapa keahlian. Bagaimana kita bisa meng-create hal-hal tersebut? Bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas kita? Ya tidak ini tadi seperti sudah dijelaskan, ya saya ambil beberapa saja. Kita harus terus berkomunikasi, tingkatkan komunikasi kita mau mendengarkan serta kita mau memberikan opini, gitu ya. Cara berkomunikasi harus terus ditingkatkan. Komunikasi tidak hanya verbal, gitu ya. Kita bisa melihat berkomunikasi dari data-data. Karena data-data itu menjadi suatu penting di masa depan. Kita harus adaptif, ya. Kita harus sesuai dengan konteksnya, kondisinya seperti apa. Kalau dibutuhkan kita menjadi penjual, ya sudah kita menjadi penjual. Kalau itu kan kita sebagai
operasi sebagai prodi, ya sudah kita berperan sebagai prodi. Kalau dibutuhkan sebagai S, mungkin kita perlu berperan sebagai dan lain sebagainya. Kita harus adaptif sesuai konteksnya. Ingat, karena di masa depan penuh dengan ketidakpastian dan seringkali di masa depan penuh dengan ambigu. Tidak bisa kita bicara saya bagian produksi, saya bagian marketing, saya bagian HR. Ke depan semuanya akan lebur, gitu ya, akan menjadi lebih cair. Sehingga kita perlu fleksibel, ya, kita perlu kreatif, ya. Di luar ekspektasi, ya, tiba-tiba keluar dengan sesuatu dan lain sebagainya, gitu ya. Yang kalah penting tentunya ada etika. Dengan etika ini kita menjadi dipercaya oleh jaringan kita. Dengan adanya etika kita dipercaya oleh circle kita, komunitas kita dan lain sebagainya. Dan yang kalah penting di masa depan nanti orang kemungkinan gitu ya, kemungkinan tidak akan diawasi. Yang mengawasi adalah kita sendiri karena kita berperan sekaligus sebagai produser dan sebagai customer. Jadi yang mengawasi adalah kita sendiri. Oke, kemudian semuanya perlu kita belajari. Kita perlu bagus ya, kita perlu terbaik untuk sesuatu ya, tapi kita harus baik untuk semuanya. Ya, jadi kita punya sesuatu keunggulan ya, tapi kita jangan hanya berhenti di keunggulan, tapi kita juga harus tahu semuanya, gitu ya. Karena di masa depan ingat akan lebih dinamis, akan lebih fleksibel, dan kita tidak bisa membatasi hal tersebut. Wah, ini saya hanya tahu ini aja, ya, nanti akan ditinggalkan seperti itu. Ini dari people, ya. Oleh karena itu, untuk membangun diri kita perlu ada yang namanya culture di mana memperbolehkan kita untuk terus belajar, ya, atau keinginan untuk terus belajar, ya. Dan kita juga harus membuka pemikiran kita. Kita harus open mind terhadap diskusi dengan beberapa pendapat dan lain sebagainya, dan itu dibentuk oleh suatu perilaku atau suatu budaya. Dan kemudian juga kita perlu memiliki suatu role model, ya. Kita perlu memiliki suatu mungkin mentor dan lain sebagainya, gitu ya, untuk kita bisa bergerak ke depan dengan lebih cepat dan menghasilkan sesuatu yang cukup gahar, gitu ya. Dan yang gak kalah penting, kita dibolehkan untuk bereksperimen, kita dibolehkan untuk melakukan sesuatu, kita dibolehkan untuk ikut di dalam suatu kegiatan. Ya, jadi ada yang namanya mungkin perlu magang, mungkin perlu di tempat sesuatu gitu ya, kita diberi program dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya setelah semua itu kita miliki atau kita jalani, yang gak kalah pentingnya kita harus hati-hati kepada apa yang terjadi di masa depan. Kita perlu lengkapi dengan data, kita perlu lengkapi dengan teknologi, kita perlu lengkapi dengan koordinasi. Nah, ini yang disebut dengan early warning system. Ya, kita harus paham kira-kira di masa depan apa yang dibutuhkan. Early warning system tidak hanya berasal dari diri kita saja, tapi itu berasal juga dari koordinasi dari teman-teman yang lain, dari circle-circle yang lain, dari organisasi lain, dari perusahaan lain. Ini beberapa contoh-contohnya. Kalau perlu kita bangun sendiri nih early warning system di tempat kita ya. Jadi nanti kalau di operation gitu, di manajemen operasi juga bukan diajarkan untuk membuatnya ya, tapi juga diajarkan bagaimana kita mencoba memahami early warning system. Mungkin ada dari segi finansial gitu ya. Terus juga ada dari segi non finansial. Kalau finansial mungkin ya, itu kaitannya dengan masalah pendapatan, kemudian masalah biaya dan lain sebagainya. Kalau non finansial lebih kepada produk kita gitu ya. Apakah jumlah pengembangan produk kita, terus kemudian bagaimana pengembangan produk kita dan lain sebagainya. Nah, ini early warning system menjadi penutupnya ya. Tapi sebelum early warning system harus bangun dulu pemikiran kita. Baik, rasanya itu ya yang bisa saya sampaikan untuk di materi kali ini. Oke, saya kembalikan ke MC, silakan moderator. Terima kasih Pak Lain. Sebenarnya masih ada waktu, Bapak masih sampai 10.25. Terima kasih juga Pak Lain karena sudah memberikan materi yang sangat menarik pada pagi hari ini.
Untuk acara berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian, jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya kepada Bapak Alain melalui kolom chat dan nantinya akan dipilih oleh tim panitia. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya sedikit menyambung ya, kalau masih ada waktu ya. Jadi gini, tadi saya sudah bicara mengenai di masa depan penuh dengan ketidakpastian. Jadi satu lagi mungkin yang ingin saya sampaikan ketika kita ingin menghadapi masa depan adalah kita perlu menghadapi masa depan dengan berpikir bukan rutinitas. Ya. Tapi kita berpikir apa? Kita berpikir di masa depan itu adalah selalu project based thinking. Jadi berpikir project. Maksudnya apa berpikir project? Maksudnya ketika kita berpikir project, kita berpikir ada sesuatu yang baru dari sebelumnya yang kita lakukan. Karena kalau kita bicara project, itu selalu bicara sesuatu yang baru. Ya. Contohnya misalnya kita bicara project, misalnya project bikin kendaraan, gitu ya, bikin kendaraan listrik, gitu ya. Tentunya kendaraan listrik itu berbeda dengan rutinitas kita ketika membuat kendaraan yang sifatnya itu adalah berbahan bakar fosil. Oke, nah itu yang menyelamatkan kita. Oke, kemudian contoh yang lain lagi, ketika berpikir project, kita berpikir mungkin project mengenai pembangunan rumah, gitu ya. Nah, ketika kita berpikir project pembangunan rumah, kita bangun rumah yang sekarang tentunya berbeda dengan bangun rumah yang seperti dulu, karena mungkin gambarnya berbeda, materialnya berbeda, bahan bakunya berbeda, orang-orangnya berbeda dan lain sebagainya. Nah, itu yang juga dibutuhkan ketika kita bicara di masa depan, kita harus berpikir dengan cara project, bukan berpikir dengan cara rutinitas, gitu ya. Jadi selalu ada yang baru ke depannya dan terus yang baru di kedepan. Oke, mungkin itu sedikit tambahannya. Jadi berpikir project itu juga menjadi sesuatu yang penting. Siap, terima kasih Bapak. Nah, kebetulan nih Pak Alain izinkan saya juga untuk membacakan pertanyaan pertama dari Bapak Akbar. Yaitu saya tertarik dengan pembahasan bahwa nanti semua sumber daya manusia akan tidak mau mempelajari beberapa skill, entah itu marketing, finance, atau dan lainnya. Saya selaku pemilik bisnis mungkin sependapat, tapi apakah ini dapat diterapkan kepada karyawan? Karena tolak ukur overwork skala bisnis saya masih UMKM. Terima kasih. Silakan dijawab Pak Lain. Ya, baik. Saya rasa skala bisnis itu tidak memberikan suatu batasan seseorang itu untuk mempelajari sesuatu, gitu ya. Karena kita juga tidak berharap, ya, kita juga tidak berharap kita sebagai owner misalnya atau kita sebagai pemilik bisnis, karyawan kita hanya di situ-situ saja, ya. Kita juga ingin berharap suatu saat nih yang tadinya, contoh misalnya bisnis kita misalnya kedai kopi, ya. Kita juga tidak berharap bartender atau coffee maker-nya itu dari waktu ke waktu hanya sebagai pembuat kopi saja. Kenapa nggak dari ada suatu pengembangan? Misalnya sebagai selain dia pembuat kopi, tapi dia juga bisa berjualan. Artinya apa? Dia tidak meninggalkan cara operasional kopi, tapi dia mungkin cara operasional kopi, tapi dia juga melakukan pendekatan kepada si customer-nya. Dan itu ada cara-caranya ya. Jadi tidak hanya saya mau di belakang meja aja dan terus menjadi pembuat kopi. Kan nggak bisa seperti itu. Karena suatu saat kita juga harus muncul ke depan, suatu saat bahkan seorang membuat kopi pun itu juga harus mendekati customer.
menanyakan apakah kopi racikannya juga sudah cukup enak. Itu kan ciri-ciri orang marketing sekali ya. Jadi melakukan survei ya. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang kurang dan lain sebagainya. Dan itu harus dimiliki. Itu sudah menjadi satu. Jadi ada pembedaan semestinya. Jadi kalau respon saya seperti itu. Terima kasih Pak Lain atas jawabannya, dan terima kasih juga Bapak Akbar karena sudah bertanya, dan semoga jawaban yang diberikan Pak Lain telah menjawab. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya Pak untuk pertanyaan kedua, yaitu dari Ibu Sheila, yaitu untuk membentuk early warning system, apakah dibentuk untuk tiap proyek atau secara keseluruhan aja nih Pak? Dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih. Baik, ada macam-macamnya. Jadi ketika saya pernah mengembangkan suatu warning system itu yang berdasarkan produk, jadi jenis produknya. Jadi ketika produknya itu kita lihat sudah tidak memberikan profit atau revenue, early warning system itu mengabarkan atau berikan suatu indikasi bahwa produk itu harus dihilangkan atau kita tidak fokus lagi di produk itu. Tapi ada juga early warning system itu sifatnya adalah organisasi atau bisnis. Ketika kita bicara organisasi atau bisnis, berarti yang itu adalah pendapatan dari organisasi atau bisnis itu, gitu ya, dibandingkan dengan biayanya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah early warning system itu dari pengalaman saya itu bisa dibentuk tidak hanya satu bisnis saja, tapi bisa untuk produk juga, ya. Jadi tidak ada suatu batas di early warning system. Kalau berdasarkan pengalaman saya, oke, mungkin itu ya bisa saya respon dari pertanyaan. Terima kasih Pak Lain, dan terima kasih juga Ibu Sheila karena sudah bertanya, dan semoga jawaban yang diberikan telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Bapak Hairudin. Pertanyaannya adalah, apa kira-kira contoh dari early warning system dalam sistem supply chain management, terutama dalam scope, warehousing, dan logistik atau delivery, selain dari penerapan teori dan inventory management dan lain-lain. Terima kasih Pak Lain. Kalau kita bicara early warning system di supply chain, sebetulnya sudah ada referensinya. Jadi kalau kita bicara supply chain, ada yang namanya supply chain operational reference. Jadi kalau kita bicara supply chain operational reference, itu bisa dimasukkan atau bisa menjadi suatu early warning system. Ya kalau di dalam SCORE ya atau supply chain operational reference itu mulai dari ini ini supplier sering terlambat nggak dalam menyuplai barangnya. Keterlambatannya apakah semakin parah atau keterlambatannya dinamis, naik turun dan lain sebagainya. Ketika keterlambatannya semakin parah, itu berarti ada suatu early warning kita. Apakah kita terus akan berhubungan dengan supplier tersebut atau sudah sepantasnya kita mencari supplier lain, contohnya seperti itu ya. Terus kemudian kalau kita bicara bergerak supply chain dari gudang tadi ya, mungkin dari gudang tadi ya kedatangan dari produknya dari supplier ya atau pasokan, ya itu gudang situ. Terus kemudian juga early warning system kalau di gudang sendiri, berapa banyak ya produk yang sudah kita keluarkan dari gudang dan itu kemudian di-reject karena ada suatu kondisi atau kualitas yang tidak oke atau diterima oleh customer. Jadi ketika keluar dari gudang, terus kemudian di-reject karena sesuatu hal, entah karena kuantitas, entah karena kualitasnya, entah karena kuantitinya dan lain sebagainya. Ya. Dan ketika reject itu dari waktu ke waktu semakin tinggi, itu menjadi early warning buat kita. Ini masalahnya di mana? Apakah masalah di operasional gudang, atau masalahnya di distribusi, atau masalahnya di mana? Nah, itu kan menjadi istilahnya menjadi peringatan dini buat kita bahwa kita perlu dengan segera melakukan improvement dan lain sebagainya. Jadi kalau contoh nyatanya ya, kalau kebetulan yang tadi saya sampaikan, contoh nyatanya adalah di PPM sendiri gitu ya, mengembangkan suatu early warning system dengan melihat dari sisi finansial maupun dari sisi non-finansial. Kalau kita bicara non-finansial itu dilihat dari masing-masing unit bisnis, itu seperti apa kinerjanya. Dan ketika masuk kepada zona waspada gitu ya, kita harus hati-hati. Wah, ini kelihatannya kita perlu rombak nih produk.
atau kita perlu rombak cara operasi kita dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara dari segi non finansial, berarti kita bicara mungkin ada beberapa kebutuhan-kebutuhan di luar sana yang seringkali tidak bisa kami layani karena mungkin ya kompetensinya tidak ada, keahliannya tidak ada. Kalau kita lihat nih, seberapa banyak kita bukan menolak ya, tapi seberapa banyak kita minta maaf karena tidak bisa melayani. Nah, itu menjadi peringatan buat kita. Nanti ke depannya kalau semakin banyak ya, berarti customer akan semakin banyak meninggalkan kita. Nah, itu contoh realnya saya ambil di PPM ya, tempat saya berkontribusi. Gitu ya. Terima kasih Pak Lain atas jawabannya, dan terima kasih juga Bapak Hairudin karena sudah bertanya. Dan semoga jawaban yang diberikan telah menjawab apa pertanyaan dari Bapak. Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Anissa, yaitu kalau early warning system di bagian logistik dan delivery, apakah dapat di-share Pak? Contohnya itu seperti apa sih? Dan apakah hal tersebut harus selalu menggunakan IoT? Gimana tadi? Tolong di. Saya ulangi lagi Pak pertanyaannya. Kalau early warning system di bagian logistik dan delivery, apakah dapat di-share Pak? Contohnya dan seperti apa penerapannya? Dan apakah untuk hal tersebut selalu menggunakan IoT? Oke. Sebenarnya jawabannya hampir mirip ya dengan yang sebelumnya. Tadi kan bicara juga dengan supply chain gitu ya. Kalau di logistik sendiri, early warning system-nya itu kalau di logistik distribution ya hampir-hampir mirip ya. Jadi seberapa banyak misalnya apakah terjadi peningkatan atau indeks kerusakan dari produk yang dikirimkan atau indeks kerusakan dari barang yang diterima yang reject oleh customer itu apakah cukup tinggi atau tidak gitu. Nah, itu kan kita bisa pantau sebetulnya dari early warning system gitu ya. Jadi kurang lebih hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Ada yang namanya score model ya, supply chain operational reference, dan itu bisa digunakan untuk menjadi early warning system. Dan apakah menggunakan IoT? Nah, kalau di saat sekarang rasanya sebaiknya menggunakan IoT ya, Internet of Things gitu ya. Kenapa? Karena gini, kalau kita menggunakan Internet of Things sebetulnya bukan gaya-gayaan ya, tapi sebetulnya untuk memang kita bisa memantau dengan efektif dan efisien gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak kuat secara dananya, gimana membangun IoT? Ya sudah, berarti kita belum tidak apa-apa menggunakan IoT gitu ya. Yang ada yang namanya smart teknologi, mungkin menggunakan apa ya? Yang menggunakan handphone biasa dan lain sebagainya, aplikasi biasa dan lain sebagainya. Tidak mengarah kepada IoT juga tidak apa-apa. Cuman yang ingin saya garis bawah sini, IoT itu bukan sesuatu bukan sesuatu yang memang handal gitu. Dan ketika kita mengaplikasikan IoT dan permasalahan semua habis. Nggak seperti itu. Sebetulnya kalau kita bicara IoT, itu tetap di belakang dari IoT itu tetap ada manusia, gitu ya. Bagaimana manusia memprogram IoT, itu bagaimana manusia mengaplikasikan IoT dan lain sebagainya, tetap ada manusia yang ada di belakangnya. Ketika manusia yang ada di belakangnya belum memiliki suatu etika atau belum meningkatkan atau belum secara etikanya masih belum baik, IoT sebagus apapun ya aplikasinya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Artinya IoT sebagus apapun tidak bisa efektif dan efisien. Jadi sebetulnya ingin saya garis bawahi, jangan terus mentang-mentang sekarang IoT terus kita rame-rame IoT, Internet of Things gitu. Enggak. Yang paling penting adalah kita siapkan manusianya untuk menyambut atau untuk mengaplikasikan Internet of Things. Jadi mungkin itu ya kalau saya berdiskusi dengan teman-teman yang lain mengenai Internet of Things.
Ya, terima kasih Pak Lain atas jawabannya dan terima kasih juga Ibu Anissa karena sudah bertanya dan semoga jawaban yang diberikan tadi telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ari yaitu bagaimana sektor logistik dan supply chain harus merancang strategi dalam kondisi saat harus hidup berdampingan dengan pandemi. Karena hambatan utama di area logistik selalu muncul nih Pak terkait dengan mobilitas di area operasional. Dipersilakan untuk menjawab, Pak Lek. Oke, kalau bicara pandemi ya, kalau bicara saat-saat ini mungkin hambatannya ya itu masalah PPKM lah, di mana orang sulit untuk mobilitas. Tapi kalau dari segi logistik sebetulnya memiliki suatu privilege atau memiliki suatu keistimewaan. Karena kalau bisnis logistik itu diberi kemudahan untuk melakukan perpindahan atau untuk melakukan transportasi. Jadi kalau menurut saya ya dari beberapa diskusi-diskusi bidang logistik itu memiliki keistimewaan justru di saat pandemi seperti ini, gitu ya. Jadi mestinya sih tidak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah adalah justru perubahan dari permintaan customer, ya. Misalnya yang tadinya customer itu ingin misalnya makanan gitu ya, makanan dikirimkan dan lain sebagainya. Terus kemudian sekarang di saat pandemi itu customer inginnya kalau ngirim makanan tentunya dengan prosedur kesehatan. Makanannya di apa namanya di selotip, terus kemudian makanannya diberi packaging dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu bukan suatu hambatan ya, tapi kita perlu membuat suatu inovasi ya. Jangan sampai biaya operasional kita itu justru menjadi membengkak di saat pandemi. Nah, itulah yang dibutuhkan tadi ya. Bagaimana kita berpikir kreatif ya. Kalau bisa nih packagingnya dari satu packaging ya sudah nggak usah dirangkep packaging lagi. Jadi begitu makanan itu dimasukkan di dalam suatu tempat ya sudah dipastikan bahwa tempat itu vakum gitu ya, vacuum ya. Jadi sudah terbebas dari ada bisa masuk dan lain sebagainya, virus-virus dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya di logistik saat ini justru tidak ada hambatan kecuali tadi produknya itu bergeser keinginan atau harapan dari customer. Yang tadinya tidak peduli dengan kesehatan sekarang menjadi sangat peduli sekali. Itulah fungsi tadi kreatif kita. Perlu ada yang namanya product development yang harus cepat ya, cepat untuk segera diluncurkan product development. Oke, mungkin itu yang bisa saya beri tanggapan ya. Ya, terima kasih Pak Lain atas jawabannya dan terima kasih Bapak Ari yang sudah bertanya dan semoga jawaban yang diberikan Pak Lain telah menjawab pertanyaan dari Bapak. Baiklah, kita lanjutkan Pak untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Gabriela, yaitu kira-kira training seperti apa ya Pak yang perlu diberikan kepada karyawan agar dapat agile terhadap perubahan? Oke. Baik, training apa yang perlu diberikan kepada karyawan? Nah, ini training yang perlu diberikan tentunya training yang sesuai dengan kondisi dari organisasi atau perusahaannya. Ya, contoh misalnya gini, itu perlu dilakukan yang namanya pemahaman dulu mengenai bagaimana kondisi organisasi atau perusahaan. Kalau misalnya nih ya, ada beberapa karyawan-karyawan kita yang sangat mahir sekali dengan bagian produksi, tapi kemudian ketika diminta untuk, ayo dong tanya kepada customer, apakah produknya itu sudah cukup sesuai atau belum? Waduh, saya tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, ketika keluar, saya tidak punya kemampuan seperti itu bisa menjadi indikasi pelatihan-pelatihan apa yang sebaiknya diberikan. Ya, kita juga bisa melihat ya, observasi ke kondisi di dalam organisasi atau perusahaan kita. Ya, ini kelihatannya kok produksi dari waktu ke waktu kerjanya bukan kerjanya begitu-begitu aja, tapi maksudnya kerjanya sangat rutinitas sekali. Datang jam 8, terus kemudian pencet-pencet mesin dan lain sebagainya, terus kemudian jam 5 pulang dan lain sebagainya. Dengan kondisi seperti itu bisa lihat kayaknya perlu yang namanya pelatihan mengenai
bagaimana improvement di tempat kerja, gitu ya. Jadi sekarang banyak ya di PPM di PPM pun juga ada problem solving and decision making. Ya, itu salah satu yang rasanya menjadi penting ya di saat sekarang. Bagaimana kita menemukan suatu permasalahan dan bagaimana kita bisa mengambil keputusan untuk melakukan pembenahan. Ya, salah satunya problem solving and decision making ya. Itu yang saya sarankan ya. Kalau ada yang bertanya, saya sarankan seperti itu. Problem solvingnya seperti ya, banyak sekali kalau di manajemen operasi itu diajarkan ya, mulai dari lean ya, kita berpikir lean ya, lean manufaktur, lean operation. Terus kemudian ada sempat juga nanti disinggung mengenai Six Sigma, sempat juga mengenai manajemen mutu, sempat juga mengenai total productivity improvement dan lain sebagainya. Jadi hal-hal kalau kita bicara operasi ya, hal-hal yang terkait dengan improvement di tempat kerja itu juga menjadi sesuatu yang penting. Dan yang jangan ditinggalkan adalah tolong bekali kawan atau tolong bekali anggota organisasi kita dengan berpikir project ya. Berpikir project kenapa? Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ke depan kita tidak bisa lagi bekerja secara rutin. Tapi ke depan kita harus berpikir saya bekerja harus lebih baik dari kemarin. Itu kan berarti project. Saya harus menemukan sesuatu improvement di masa depan. Atau saya harus menemukan sesuatu yang baru, yang lebih unggul dari ketika saya bekerja di kemarin, gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi berpikir project itu juga menjadi sesuatu yang penting. Gitu, mungkin tanggapan saya. Ya, terima kasih Pak Lain, dan terima kasih juga Ibu Gabriela karena sudah bertanya, dan semoga jawaban yang diberikan Pak Lain telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke Mbak, karena masih ada waktu, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibu Melisa. Dengan pertanyaan, misalnya nih Pak, ada seorang entrepreneur yang diterpa krisis dari usahanya, padahal entrepreneur tersebut belum memahami knowledge dari risk and crisis management. Contohnya negative exposure, bad reputation, dan revenue decline. Apakah ada strategi di dalam strategi early warning system yang bisa dijadikan pegangan untuk temporary solution-nya? Oke, kalau di dalam early warning system sendiri itu sudah ada panduan sebetulnya. Jadi gini, yang saya kembangkan waktu itu sempat kita bicara mengenai ada zona hijau, ada zona kuning, ya, kemudian ada zona gampangnya seperti itu. Ketika berada di zona hijau, itu sudah ada panduannya apa yang harus dilakukan. Ketika bisnis kita masih berada di zona hijau, artinya masih cukup aman, gitu ya. Yang perlu dilakukan adalah kita harus melakukan yang namanya terus product development. Ya, jadi kita terus berpikir mengenai apa nih produk-produk baru, gitu ya. Tapi tidak jauh-jauh dari produk yang sudah kita jual sebelumnya dan itu sudah disukai oleh pasar. Oke. Kemudian ketika di zona kuning itu dilihat ada dua hal yang perlu dilihat. Apakah itu akibat dari produknya yang tidak disenangi oleh customer atau cara berjual kita yang kurang pas sehingga customer itu tidak menangkap esensi dari produk kita atau tidak menangkap apa nilai tambah dari produk kita. Ketika di posisi ya produk kita itu tidak disenangi customer, jadi kita berpikir ya, jadi ada suatu panduan berpikir bahwa kalau begitu apa yang harus saya lakukan terhadap produk itu? Ya mungkin saya tambah fitur, mungkin saya tambahin bonus, mungkin saya tambahin bikin dalam packing ya, paket berjualan dan lain sebagainya. Ketika cara berjualannya yang tidak tertangkap oleh customer, yang harus dilakukan berarti saya harus merubah cara berjualan saya. Saya tidak lagi berjualan yang sifatnya hanya konvensional, menggunakan unsur reklame dan lain sebagainya. Mungkin sudah saatnya saya menggunakan user. Contohnya seperti itu. Mungkin sudah saatnya saya menggunakan cara berjualan dengan menggunakan masuk ke seminar dan lain sebagainya. Ya, rasanya sih itu bukan sesuatu tidak membutuhkan budget yang cukup besar gitu ya. Mungkin budgetnya kecil tapi exposure-nya atau ledakan dari cara berjualannya itu cukup luas impact-nya.
Nah, apa yang terjadi ketika produknya itu masuk di zona merah? Ketika berada di zona merah, ini ada permasalahan, ya. Berarti ada suatu permasalahan itu. Dan ini effortnya itu cukup besar. Sehingga pilihannya ada, mungkin ya, pilihannya waktu itu saya bikin pilihannya adalah tinggalkan produk itu dan kita beralih ke produk yang baru. Atau yang kedua, tapi ini effortnya cukup besar. Jadi kita selain memperbaiki produk kita, kita juga memperbaiki cara jualan kita. Dan itu effortnya sangat tinggi sekali. Jadi memang harus hati-hati ketika sudah masuk di zona merah. Karena ketika bicara masuk di zona merah, di early warning system, itu sudah kondisi bahaya. Pilihannya mungkin kita harus tinggalkan, atau kita akan berjibaku ya, atau kita akan mati-matian dengan effort yang sangat keras gitu ya. Jadi intinya adalah di early warning system itu sudah ada arahannya ya, sudah ada arahannya, hanya bagaimana kita menerjemahkan itu. Jadi meskipun yang baru masuk ke suatu bisnis pun kalau sudah memiliki early warning system, rasanya juga sudah diarahkan untuk apa tindakan yang harus dilakukan. Oke, mungkin begitu tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Lain atas jawabannya dan terima kasih Ibu Melisa karena sudah bertanya. Dan semoga jawaban yang diberikan tadi telah menjawab apa pertanyaan yang Ibu berikan. Baiklah Pak, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Indra, yaitu bagaimana sih Pak caranya menetapkan threshold atau limited toleransi pada early warning system? Misalnya saat sudah berapa persen kita miss dari target untuk mulai evaluasi proses dan obstacle-nya. Oke. Baik, kalau dari pengalaman saya membuat early warning system itu menggunakan data-data masa lalu. Jadi data-data masa lalu itu sangat dibutuhkan. Oke ya, jadi misalnya gini, ketika kita bicara di 2 tahun, 3 tahun lalu, itu ada yang namanya indeks. Ya, indeks misalnya indeks productivity, indeks turn on inventory, indeks turn on investment, dan itu menjadi threshold-nya. Gitu ya. Logikanya gimana? Logikanya gini, kalau misalnya 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, dari indeks tersebut ternyata sampai saat ini perusahaannya terus berjalan. Berarti indeks itu cukup dipandang cukup aman. Jadi ketika kita berada di atas indeks tersebut, mestinya aman, tidak ada masalah. Ya. Kemudian pertanyaan, tapi kan sekarang berbeda kondisinya, pandemi. Oke, zaman dulu pun ketika 2 tahun, 3 tahun lalu pasti ada permasalahan, meskipun bukan pandemi. Jadi ada permasalahan sendiri. Ya, yang mungkin tahun ini permasalahan tersebut tidak terjadi, tapi permasalahan sekarang pandemi. Jadi kita tidak membandingkan permasalahannya, tapi kita membandingkan indeksnya. Jadi indeks 2 tahun, 3 tahun lalu seperti apa, dan indeks itu kita bawa ke kondisi sekarang, itu menjadi referensi bagaimana kita bergerak di kondisi sekarang. Jadi tidak membandingkan nilainya ya, tidak membandingkan berapa kita dapatkan dulu, enggak. Tapi yang kita bandingkan adalah indeks. Karena apa? Karena ketika zaman dulu pun revenue-nya sekian. Itu dibandingkan dengan operating cost-nya yang memang tinggi ya karena zaman itu. Zaman sekarang, kondisi sekarang di masa pandemi, revenue-nya turun. Tapi ingat, operational cost kita juga turun. Ya. Jadi ketika itu dibandingkan ya, itu mestinya ketika kita menemukan indeksnya itu bisa menjadi suatu referensi. Jadi begitu ya. Terus kemudian pertanyaannya gini, kalau kita merupakan produk baru, apa yang harus kita lakukan? Oke, kalau kita memiliki produk baru, tadi pentingnya adalah kita mempunyai jejaring. Ya, pentingnya kita memiliki yang namanya networking. Mau tidak mau kita harus melakukan benchmark. Mau tidak mau kita harus bertanya kepada teman-teman kita, ke komunitas kita, kepada circle yang sudah duluan masuk ke ini tersebut, gitu ya. Jadi ini kira-kira threshold-nya berapa, indeksnya berapa sih yang bisa membuat, yang bisa mengatakan bahwa ini di posisi aman, ini di posisi ada, ini di posisi bahaya dan lain sebagainya. Jadi yang kurang lebih gitu ya. Jadi kalau memang Bu ya mestinya harus punya yang namanya jaring, punya yang namanya komunitas, punya yang namanya circle. Dan hanya data-data sekarang ini yang banyak data yang tersebar di luar sana. Kita bisa googling ya, kita bisa googling, oh industri apa nih, kita pengen tahu nih. Industri A, kita lihat di situ, oh ini ternyata ada catatan-catatan nih dari beberapa perusahaan. Oh, waktu itu revenue-nya sekian, operational cost-nya sekian. Itu mungkin kita bisa jadikan referensi. Jadi begitu tanggapan saya. Siap, terima kasih Pak Lain atas jawabannya. Dan terima kasih Bapak Indra karena sudah bertanya dan semoga jawaban yang diberikan Pak Lain telah menjawab.
Baiklah Pak, kita lanjutkan untuk pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu dari Ibu Paramaditya, yaitu bagaimana kita dapat mengantisipasi uncertainty di masa depan pada industri manufaktur yang kurang fleksibel untuk mengubah sistem produksinya, terutama terkait dengan faktor cost, time, and quality. Oke, kalau di manufaktur, saya akui lebih sulit untuk dibikin fleksibel ya, lebih sulit karena apa? Karena mungkin ada mesin-mesin dan sebagainya yang berat-berat dan tidak dengan semudah kita membalik telapak tangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita bicara manufaktur, yang perlu dilakukan sebetulnya adalah mengidentifikasi ada di proses-proses mana saja yang perlu dibenahi, proses-proses mana saja yang perlu diimprove, ya. Sehingga bukan kita bicara mengenai layout, kalau layoutnya susah untuk dimodifikasi. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah kita bicara mengenai mungkin urutan atau flow dari prosesnya. Kalau sekarang kita bicara flow prosesnya adalah A, B, C gitu ya. Bagaimana kalau kita rubah A, C, kemudian B dan lain sebagainya gitu. Apa yang terjadi, dampaknya apa dan lain sebagainya. Apakah berpengaruh kepada biaya? Apakah berpengaruh kepada kualitas dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang perlu dilihat. Jadi sebetulnya bukan kita merubah bentuk mesinnya atau layout dari mesinnya, tapi yang perlu kita perhatikan adalah cara kerja kita. Ya, cara kerja kita menjadi sesuatu yang penting. Jadi kalau kita bicara di manufaktur, yang saya diskusikan adalah bagaimana bagaimana seorang karyawan yang ada di lapangan itu memahami apa yang kurang dari prosesnya yang dia lakukan, kemudian apa yang perlu diperbaiki dari proses yang dia lakukan, gitu ya. Dan kemudian dari segi kompetensi, dari segi keahlian, ya mungkin ada sesuatu yang kurang juga. Karena kalau semakin dia ahli, semakin dia kompeten, mestinya, gitu ya, semakin lama pekerjaannya itu semakin cepat harusnya, gitu ya, karena dia sudah semakin ahli, gitu ya. Jadi semakin lama semakin cepat lah, gitu ya. Nah itu yang perlu sebetulnya itu yang menjadi dinamika di dalam manufaktur, ya. Jadi fleksibel seperti itu. Jadi fleksibelnya adalah di orang, gitu ya, dan fleksibelnya adalah bagaimana proses yang ada di manufaktur. Gitu. Ya, terima kasih Pak Alain atas jawabannya dan terima kasih juga Ibu Paramaditya karena sudah bertanya dan semoga jawaban yang diberikan Pak Alain telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Kami dari panitia mohon maaf atas keterbatasan waktunya sehingga sesi Q&A harus terpaksa kami akhiri. Terima kasih Pak Alain dan Bapak dan Ibu yang sudah bertanya. Selanjutnya, sebelum masuk ke sesi penutup, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Sesi foto bersama akan dipandu oleh tim panitia. Saya persilahkan. Baik, kepada Bapak dan Ibu sekalian, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Oke, karena ini ada 3 slide, semuanya diharapkan untuk senyum sampai sesi foto selesai ya. Oke, kita ke slide yang pertama. 1, 2, 3. Baik, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. Baik, sesi foto sudah selesai, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih tim panitia. Baiklah, sebelumnya kami menutup acara, ada beberapa informasi menarik dari PPM School of Management. Untuk Bapak dan Ibu yang masih penasaran dengan operation, dapat langsung bergabung dengan PPM School of Management. PPM School of Management memiliki 5 program terbaru untuk level magister.
yaitu yang pertama ada Wijawiyata Manajemen, merupakan kelas reguler dengan perkuliahan di hari Senin sampai dengan Jumat, maksimal berusia 26 tahun, dan program ini diperuntukkan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bekerja di bidang profesional. Yang kedua, ada Wijawiyata Manajemen kelas Entrepreneurship, dikhususkan untuk Bapak dan Ibu yang berminat belajar mengenai kewirausahaan. Yang ketiga, ada Eksekutif Muda, kelas karyawan dengan perkuliahan di hari Senin, Selasa, Kamis malam, dan Sabtu pagi, maksimal berusia 30 tahun dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun, dan sedang bekerja memiliki pekerjaan. Yang keempat, ada Eksekutif kelas karyawan dengan jadwal perkuliahan Jumat malam dan Sabtu pagi, minimal berusia 31 tahun dengan pengalaman bekerja minimal 5 tahun. Dan yang terakhir, program terbaru kami yaitu Mini yaitu kelas short course Magister Manajemen namun tidak bergelar dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun. Apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut dapat ditanyakan ke admisi PPM yang tertera di layar berikut. Baiklah, sebelum menutup acara, saya akan mengumumkan penanya yang beruntung untuk mendapatkan souvenir dari PPM School of Management. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Melisa Natali dan Bapak Indra Setiawan yang sudah beruntung mendapatkan souvenir dari PPM School of Management. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu yang telah saya ucapkan tadi bisa menghubungi pihak panitia. Untuk informasi selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat mengisi form presensi dan evaluasi melalui link QR Code yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, atau dapat juga melalui link yang telah dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat. Kami ingatkan kembali bahwa form presensi dan evaluasi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat digital. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengisi form tersebut, karena form tersebut akan ditutup pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tak terasa nih, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya mewakili tim panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan pada acara pagi hari ini. Jalan-jalan ke pasar baru, ketemu Pak Budi yang lagi beli semen. Semoga kita sehat selalu, semoga sampai jumpa di PPM School of Management.